Ketika Gen Alpha punya sesuatu pendapat, tapi pendapat kita sama orang tua itu nggak sama. Nanti kalau kita ngelawan, kita nanti disangka durhaka. Apakah dosa, Bib? Kenapa sih, Bib? Kalau kita sholat tuh, kita harus menghadap ke kiblat atau ke Ka'bah. Emang Allah ada di dalam Ka'bahnya ya? Iya. Habib, aku masih bingung tentang penjelasan dan pengertian tentang sunnah. Tapi aku sering mendengar kata-kata sunnah, sholat sunnah, dan lain sebagainya. Wow, Malik bangun untuk tahajud, lalu tidur lagi. Ya Uma, ada yang belum selesai dari pertanyaan tadi katanya. Ya. Kenapa ya Uma? Kalau aku setiap sholat tahajud biasanya suka ngantuk banget. Benar sih. Iya sih, karena emang waktunya ngantuk ya. Iya. Bahkan sholat tahajud itu harus tidur dulu. Itu justru ujiannya. Tidur dulu harus bangun, baru sholat tahajud. Jadi maksudnya biar gak ngantuk. Iya. Biar gak ngantuk. Pertama ya, sebelum wudhu itu dibasuh dulu mukanya biar gak ngantuk. Setelah itu wudhu. Gak boleh niatnya wudhu sekalian ngilangin ngantuk tuh gak boleh ya. Gak boleh. Sekalian ngilangin ngantuk gak boleh. Hilangin dulu ngantuknya, cuci mukanya, baru kemudian wudhu. Kemudian, tapi tetap ngantuk, Bib. Gak apa-apa. Karena kata Allah, itulah kemuliaan orang yang tahajud. Saat dia berada dalam kantuknya, saat orang lain nyenyak dalam tidurnya, kalian menjaga kesadarannya untuk bertemu dengan Tuhannya. Maka Allah, wow, yauma amazing, yauma sholat tahajud. Wow, Ki bangun untuk tahajud. Wow, Malik bangun untuk tahajud, lalu tidur lagi. Jadi Tapi aku semua juga. iya kan? Kalau ketidur, tapi kalau gak kuat Bib yang mau sholat, tapi udah kadung bangun, gimana? Gak apa-apa gak sholat, karena sholat tahajud itu kan sunnah. Tapi baca zikir, baca sholawat. Kan gak mesti berdiri, gak mesti wudhu. Baca zikir, baca sholawat. Besok-besok baru tahajudnya. Tapi usahakan untuk tahajud. Biar kalian dapat dunia dan akhirat. Jadi begitu. Tapi kalau sholat tahajudnya sambil keadaan ngantuk gitu, apa itu masih sah? Dan gimana sih caranya agar sholat tahajud aku lebih fokus dan khusyuk walaupun masih dalam keadaan ngantuk? Iya, kalau ngantuk sah nggak, Naura? Kayaknya sah, kalau ada niatnya. Karena yang syarat sholat tahajud itu berwudu. Dan yang membatalkan wudu itu bukan ngantuk, tapi apa? Buang angin. Buang angin. Yang kaitannya dengan ngantuk-ngantuk. Tidur. Karena tidur itu membatalkan wudu. Walaupun sedetik. Nggak kira sih tidur sedetik ya. Walaupun beberapa detik atau beberapa menit. Jadi kalau cuma ngantuk nggak apa-apa ya Uma. Tapi kalau udah sampai ketiduran baru tuh batal. Kan bisa aja. Waktu kalau berdiri mungkin repot ya, walaupun nanti kalian kalau sudah dewasa kadang berdiri pun ketiduran. Iya. Tapi waktu sujud tuh, waktu sujud tuh, aku dulu di pesantren gitu. Kalau sujud dilama-lamain kadang karena tidur sekalian. Nggak baik tuh. Tapi ngantuk itu membatalkan wudhu sehingga membatalkan sholat kita. Tidur itu membatalkan wudhu dan membatalkan sholat kita. Tapi kalau ngantuk enggak. Tapi usahakan fokus. Gimana cara fokus? Ya tadi kita tahu bahwa wah ini sholat penting. Makanya pasti kita akan fokus. Misalnya kalau kamu suka sesuatu. Contohnya Yoma suka apa? Yang paling suka? Main mungkin. Main apa? Main bola. Main bola. Oke, kalau kamu ngantuk main bola. Wah, kamu pengen banget main bola nih. Walaupun ngantuk, kamu seger nggak? Iya, karena kamu suka bola. Nah, caranya itu, sukai sholat tahajud. Makanya kadang kita ya,
Kalau bangun untuk sholat tahajud males. Tapi bangun untuk nonton final MU dan Chelsea. Hilang ngantuknya. Mata Langsung iya. Berarti kita belum mencintai sholat tahajud, belajar mencintai sholat tahajud. Kita lanjut ya. Wah, Kayaknya udah ini jelas udah banget jelas sih. sih. Dari pertanyaannya menyebut nama ya. Udah jelas Sena, ya. bacain dong pertanyaannya. Nah, jadi Shana dan Sky itu kan suka menyanyi dan suka perform di acara-acara. Terus, tapi Shana dan Sky juga banyak teman-teman non-muslim. Boleh nggak Shana menghibur dengan nyanyi untuk mereka? Iya, atau lagi kan banyak banget tuh teman-teman non-muslim. Oke. Enggak. Kita tuh diajarkan pada prinsipnya bahwa lakum dinukum waliyadin. Urusan agama masing-masing. Jangankan dengan teman, dengan kan orang tua, dengan keluarga aja kita agamanya masing-masing. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Dan kita semua adalah saudara meski berbeda agama. Saudara sebagai sesama manusia. Nah, kita sebagai manusia yang berbeda agama sekalipun, atau bahkan kita sebagai spesies yang berbeda antara kita dan binatang dan tumbuhan sekalipun, bahkan dengan benda mati sekalipun, itu harus menjaga hubungan baik, bahkan persaudaraan. Namanya kalau sesama manusia, ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia walaupun beda agama. Kalau sesama muslim namanya apa? Wah, Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah. Ustadzah Naura langsung jawab tuh. Nah, kalau dengan makhluk Allah apapun namanya ukhuwah makhlukiyah. Sebagai sesama makhluk Allah. Bukan hanya binatang, bukan hanya tumbuhan, bahkan kepada benda mati sekalipun. Makanya Nabi itu salah satu kebiasaannya memberikan nama kepada benda-benda yang dimilikinya. Kayak Sena memberikan nama kepada Sky. Nah, itu sunnah Nabi Muhammad, sesuatu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Makanya ada nilai kebaikan, ada nilai pahala di dalamnya. Nah, kepada non-muslim kita bahkan diajarkan di Al-Quran surat Mumtahanah ayat 8 dan 9 bahwa kamu berbuat baiklah kepada mereka. Bahkan kepada mereka yang enggak baik kepada kamu, kamu juga harus berbuat baik kepada mereka agar mereka jadi tahu bahwa oh ternyata saat saya enggak baik, saya salah. Apalagi ketika dia baik, umat Islam harus lebih baik lagi membalas kebaikan mereka. Karena itu cirinya kita sebagai umat Islam, kita harus baik kepada siapapun. Nah, karena itu salah satu bentuk kebaikannya apa? Apa yang kita mampu, apa yang kita kuasai. Dari kebaikan itu kita persembahkan kepada orang lain. Nah, kalau Sena kebetulan nyanyi, suaranya bagus, pintar menyanyi, maka gak apa-apa itu dipersembahkan kepada teman-temannya yang non-muslim. Untuk apa? Untuk membuat mereka bahagia. Idkhal surur fi qalbil ihwan lakas sadaqah. Kata Nabi Muhammad, membahagiakan hati orang lain, apalagi orang-orang yang bersedih, apapun agamanya, itu adalah sedekah. Kemudian juga itu jadi silaturahmi bagi Sena untuk semakin dekat dengan teman-temannya yang non-muslim, karena kita diajarkan untuk juga bersaudara dengan teman-teman kita yang non-muslim. Karena itu Nabi juga melakukan itu, sahabat-sahabat Nabi juga melakukan itu, memberikan pertolongan kepada siapa saja, bahkan kepada para tawanan perang sekalipun. Tawanan kan berarti musuh-musuh kita, umat Islam pada saat itu, karena mereka mau memerangi umat Islam. Tapi tawanan itu tetap diperlakukan baik oleh Nabi. Sehingga bahkan Quran itu memuji sahabat Nabi, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang rela gak berbuka puasa karena makanan untuk berbuka puasanya selama 3 hari berturut-turut diberikan kepada orang yang meminta-minta, dan diantaranya mereka adalah para tawanan perang. Jadi kepada orang yang
memusuhi kita aja kita harus tetap berbuat baik. Siapa tahu dengan dinyanyiin mereka yang nggak baik berubah jadi baik. Mereka yang sudah baik makin baik. Mereka yang sudah dekat jadi makin dekat. Mereka yang jauh jadi dekat kepada kita. Jadi nggak apa-apa bernyanyi, berbagi sesuatu, kepada memberi hadiah. Nabi menerima hadiah dan memberi hadiah kepada non-muslim. Sahabat-sahabat Nabi juga begitu. Jadi gak apa-apa menyanyi. Asalkan bukan menyanyi dalam konteks, ini dong nyanyian Kristen, baru tuh gak boleh tuh. Nyanyian agama aku dong, baru gak boleh gitu. Banyak kan nyanyian-nyanyian yang bisa bikin kita semangat, bisa bikin kita belajar, bisa bikin kita energi dan lain sebagainya. Jadi gitu sih, Nah. Oke. Mantap. Mantap. Oke, selanjutnya. Nah, ini gak ada namanya nih. Dari siapa nih? Aku. Kanaya. Hai. Habib, aku masih bingung tentang penjelasan dan pengertian tentang sunnah. Tapi aku sering mendengar kata-kata sunnah, sholat sunnah, dan lain sebagainya. Nah, bagus nih. Jadi, Islam itu ada dua sumber utamanya. Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran kita semua tahu. Sesuatu dari kitab suci yang diturunkan di bulan Ramadan. Makanya tanggal 17 ada malam Nuzulul Quran. Nuzulul Quran. Ustadzah Naura pokoknya nih. Udah jadi nih Ustadzah Naura nih. Di Lailatul Qadar juga disebutnya malam diturunkannya Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Inna sesungguhnya kami menurunkan anzalna fi Lailatul Qadar. Apa yang diturunkan di malam Lailatul Qadar itu Al-Quran. Bedanya kalau di Nuzulul Quran itu diturunkan dari Iqra perlahan demi perlahan. Kalau malam Lailatul Qadar diturunkan semua ke hatinya Nabi Muhammad dan ke langit bumi. Nah, itu Al-Quran yang kita baca, kita hafalkan, kita pahami, kita amalkan, kita dakwahkan. Nah, yang kedua itu sunnah Nabi Muhammad. Apa itu sunnah? Sunnah itu 3. Pertama, yang dilakukan oleh Nabi Muhammad harus kita ikuti. Yang kedua, yang diomongkan oleh Nabi Muhammad harus kita patuhi. Dan yang ketiga, yang didiamkan oleh Nabi Muhammad juga kita harus ikuti dan patuhi. Jadi ketiganya ini, maka banyak tuh sunnah-sunnah. Nabi kan usianya berapa? Nabi wafat di usia? Iya berapa? 60 tahun lebih 63 tahun, bener Naura. 63 tahun kan Nabi banyak yang diomongin, banyak yang dilakukan, banyak yang Nabi diamkan. Maka yang didiamkan oleh Nabi itu berarti Nabi setuju. Yang dilakukan oleh Nabi harus kita ikuti. Yang dikatakan oleh Nabi kalau larangan dijauhi, kalau anjuran dilakukan. Kemudian kata Nabi, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Yang gak ikuti sunnah aku, maka mereka bukan bagian dari aku. Artinya, bukan umat Islam yang sebenar-benarnya. Nanti di akhirat tidak berkumpul bersama aku, yaitu Nabi Muhammad. Jadi sunnah itu semua. Bukan hanya baik untuk kita di akhirat. Karena mengikuti Nabi Muhammad nanti masuk surga. Iya. Tapi di dunia juga baik. Karena kata Al-Quran, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Semua kebaikan yang diperintahkan oleh aku di Quran dan dijalankan di sunnahnya Nabi Muhammad itu pasti bernilai baik, bukan hanya untuk akhirat kamu, tapi di dunia udah baik. Semua sunnah-sunnahnya Nabi itu baik untuk kita di dunia. Contohnya lagi sunnahnya Nabi Muhammad tuh adalah kalau kita makan, itu sunnahnya Nabi Muhammad duduknya begini atau bahkan ngangkat satu kaki. Agar apa? Agar lambungnya ketekan sehingga makanan yang dimakan tidak berlebihan.
nggak kebanyakan. Jadi pas tuh. Apalagi sunnahnya Nabi Muhammad? Makan sebelum kenyang. Apa? Makan sebelum kenyang. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Iya, artinya jangan berlebihan. Kan bagus tuh. Karena kalau berlebihan jadi, apalagi di bulan Ramadan tuh kerasa sekali kan kalau udah buka puasa berlebihan jadi gak bisa ngapa-ngapain, mau taraweh gak semangat. Ketika lapar, disuruh-suruh nggak mau. Disenggol dikit marah-marah gitu. Apalagi sunnahnya Nabi Muhammad? Kalau makanannya panas, jangan ditiup. Jangan ditiup. Itu baik nggak buat dunia kita? Baik sih. Baik. Karena kenapa? Kalau ditiup takutnya ludah kita ada yang nyampur, akhirnya nggak bisa bagi-bagi ke orang lain. Iya. Tapi kadang aku males buat nunggu dia nggak panas lagi. Nah, berarti bagus nggak ngajarin kamu buat nggak malas? Pokoknya berarti bukan cuma akhiratnya, dunianya juga bagus. Sunnah Nabi itu di dunia bagus. Tapi sunnah Nabi yang paling besar itu 2. Apa? Rahmat, menjaga cinta kasih kepada orang lain meskipun berbeda agama, meskipun binatang, meskipun tumbuhan. Dan yang kedua, sunnah Nabi adalah berakhlak yang baik, bersikap, berkata yang baik. Begitu kan Ayah? Makasih Habib. Sama-sama. Nah, yang terakhir sih udah pasti nih yang belum Naura doang. Aku baru ngeh juga ternyata kalian berpasangan semua ya bajunya ya. Memang, Bib. Saya sama Ya- Kanaya. Nah, Malik sama Kanaya. Yauma Kay Naura, sama Shena. Ki sama Sena. dari Pupon. Oh. Bertiga dong, Bib. Bertiga. Berpasangan. Oke, sekarang berarti pertanyaannya Naura. Langsung aja Naura. Habib, aku mau nanya dong, bagaimana cara kita untuk menjadi generasi Qur'ani di zaman yang serba modern ini? Dan bagaimana caranya agar kita bisa menjadi hafiz Qur'an? Oke, nah ini cita-citanya ustazah nih menjadi hafizul Quran, penghafal Al-Quran, dan bagaimana menjadi manusia Qurani. Ingat, tadi udah kita sempat singgung ya, siapa yang menjadi manusia Qurani, dia bukan hanya baik di akhirat, tapi juga baik di dunia. Kalau menjadi manusia Qurani. Nah, bagaimana caranya menjadi manusia Qurani? Pertama dan utama, ya harus dekat sama Quran. Harus sering Itu dulu. Iya. Artinya walaupun nggak dibaca harus dekat sama Al-Quran. Handphone misalnya kalian punya handphone harus ada Al-Qurannya. Di kamar harus ada Al-Qurannya. Kalau bisa di tas selalu membawa Al-Quran. Dekat dulu sama Al-Quran. Kemudian yang kedua, kalau kalian pengen jadi pilot, yang dilakukan adalah tadi belajar. dari pilotnya. Belajar. Iya kan? Nah, Jatuh pesawatnya. jangan takut ketinggian. Nah, itu dia. Nah, jadi kalau kalian yang kedua pengen menjadi generasi Qur'ani adalah belajar Al-Qur'an harus. Belajar membacanya dulu. Terus mempelajari maknanya dan mempelajari cara mengamalkannya. Kayak tadi kalian udah belajar kan cara khusyuk di sholat gimana. Dan yang keempat, mempelajari cara mendakwahkannya. Biar apa? Biar ketika didakwakan ke orang lain nggak merasa digurui, nggak merasa dimarahin. Jadi yang kedua adalah dengan mempelajarinya. Dan yang ketiga adalah dengan latihan atas apa yang diperintahkan oleh Al-Quran dan apa yang dilarang oleh Al-Quran. Yang dilarang latihan untuk menjauhi, yang diwajibkan latihan untuk menjalankan. Karena segala sesuatu yang luar biasa menjadi biasa kalau dibiasakan. Contoh, ada pemain sirkus bisa jalan di seutas tali. Hebat nggak? Hebat. Tapi bagi dia biasa aja. Karena kenapa? Karena dia udah latihan. Orang kalau latihan, gini deh, Shena bisa cosplay sama bonekanya. Hebat nggak? Hebat. Hebat. Kalian bisa?
Padahal bagi Sena gampang kan? Karena latihan terus menerus. Yang mau main bola gampang kalau latihan terus menerus. Jadi harus latihan melakukan kebaikan. Sedekah, latihan. Nanti kalau kalian udah kaya, sedekah sehari 10 juta, gampang. Asalkan mulai sekarang belajar sedekah sehari 1.000 rupiah. Jadi enteng ketika ngeluarin. Karena 1.000 sekarang sama dengan 10 juta kalau kalian udah punya duit nanti. Jadi kuncinya adalah latihan. Dan intinya, kata para ulama, jadikan Al-Quran seolah-olah itu turun kepada kalian. Nah, bagaimana cara menghafalkannya? Al-Quran sendiri di dalam surat Al-Qamar ayat ke-17 udah bilang, pokoknya siapa saja yang mau membaca, mempelajari, menghafal, mengamalkan, dan mendakwahkan Al-Quran kepada orang lain, maka Allah yang akan bantu sehingga menjadi mudah. Kata Allah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sesungguhnya Allah telah mudahkan Al-Quran itu untuk dihafal, dipelajari, dipahami, diamalkan, dan didakwahkan. Terus kata Allah, fahal mim mudzakir. Siapa yang mau menjadi pembaca, penghafal, pengamal, dan pendakwah Al-Quran? Siapa? Aku. Yahoo. Kata Allah, siapa? Kita semua. Kemudian kata Allah, walaqad yassarna. Maka Allah akan bantu. Allah akan mudahkan. Makanya banyak kan orang masih seumuran kalian udah hafal 30 juz. Repot nggak? Repot. Karena kalian nggak ngafalin. Karena kalian nggak latihan. Tapi kalau kalian latihan, jadi mudah. Kalian semua bahasa Inggrisnya pintar nggak? Bisa bahasa Inggris kan? Kenapa? Karena belajar. Karena latihan, karena belajar. Karena dianggap penting nggak? Iya. Karena main game pakai bahasa Inggris. sekarang exit bahasa Inggris, toilet bahasa Inggris, kamera pakai bahasa Inggris, semua sekarang pakai bahasa Inggris. Makanya kita belajar kan bahasa Inggris, karena main game pakai bahasa Inggris, main handphone pakai bahasa Inggris, gadgetan pakai bahasa Inggris, di mall ketemu bahasa Inggris, di mana-mana ketemu bahasa Inggris. Makanya kita harus belajar bahasa Inggris kan, karena dunia ini isinya banyak bahasa Inggrisnya. Tapi yang lebih penting dari dunia akhirat, dan akhirat itu pakai bahasa Arab karena Al-Quran diturunkan pakai bahasa Arab. Jadi kalian juga harus belajar bahasa Arab, belajar Al-Quran, karena itu yang menyelamatkan kalian dan Allah akan bantu. Gimana cara menghafalkannya? Yang pertama, punya tekad dulu pengen menghafal, punya niat. Karena innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu tergantung niatnya. Kemudian yang kedua adalah belajar sedikit demi sedikit. Jangan, wah aku harus segera hafal Al-Quran. Enggak, sedikit demi sedikit kata Nabi Muhammad. Yang penting istiqomah, setiap hari mempelajari dan menghafal. Dan yang ketiga adalah sekarang itu udah banyak metode-metode menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Ada metode Iqra, ada metode ini dan itu. Jadi kalian minta ke orang tua buat digabungkan ke metode-metode tertentu untuk memahami, membaca, dan menghafal Al-Quran. Karena Al-Quran itu penting, bukan cuma bahasa Inggris yang penting, bukan hanya buku-buku pelajaran yang penting. Al-Quran itu juga penting, nyelamatin kita di akhirat dan nyelamatin kita di dunia. Jadi begitu teman-teman. Naura, Terima kasih Habib. terima kasih Naura. Terima kasih Kanaya, Malik, Yauma, Ke, Naura, dan Sena sama Sky. Oke, kamsahamnida. Udah seru sama kalian, makanya dari tadi pengen pisah gak jadi. Tapi karena emang udah waktunya,
Jadi terima kasih semua. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.